Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan mereview tentang identitas perkalian sinus dan kosinus. Untuk itu mari kita langsung ya. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perlu saya ingatkan mengenai rumus-rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Ya. Bahwa perkalian antara sinus alfa dengan kosinus beta itu tidak lain adalah sama dengan setengah kali sinus alfa plus beta ditambah sinus alfa min beta. Ya. Jadi perkalian sinus alfa dengan cos beta itu sama dengan setengah sinus jumlah plus sinus selisih. Gitu ya. Berikutnya mengenai kosinus alfa kali sinus beta tidak lain adalah sama dengan setengah kali sinus jumlah yaitu alfa plus beta dikurangi dengan sinus alfa min beta. Sedangkan rumus yang ketiga yaitu perkalian antara kosinus alfa kosinus beta sama dengan setengah kali kosinus alfa plus beta ditambah kosinus alfa min beta. Sedangkan yang terakhir yaitu perkalian antara sinus alfa dengan sinus beta itu adalah sama dengan min setengah kali kosinus alfa plus beta min kosinus alfa min beta. Keempat rumus ini perlu sekali untuk dihafalkan ya, karena ini sangat membantu di dalam menyelesaikan soal ya. Oke, ini adalah rumus-rumus tentang identitas perkalian sinus dan kosinus ya. Untuk berikutnya bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan soal yang melibatkan rumus-rumus ini? Ayo kita coba, yaitu menyelesaikan soal yang pertama, yaitu tentukan nilai bentuk trigonometri dari 2 kosinus 127,5 derajat kali kosinus 97,5 derajat. Ya. Soal ini kita ambil dari buku Intan Pariwara halaman 27, yaitu soal uji kompetensi 4 bagian C yaitu nomor 1A ini ya. Dan perlu diketahui bahwa soal ini adalah sudutnya bukan merupakan sudut istimewa. Oleh sebab itu bagaimana penggunaan tentang rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Ayo kita lihat dan kita perhatikan mengenai pembahasannya. Pertama kali bahwa soalnya kita tulis lagi ya, bahwa 2 kosinus 127,5 derajat kali kosinus 97,5 derajat, maka ini bisa kita menggunakan rumus perkalian kosinus ya. Tidak lain adalah 2 tetap ya, kemudian kosinus 127,5 derajat kali kosinus 97,5 derajat itu bisa dijabarkan menjadi setengah kali kosinus 127,5 derajat ditambah 97,5 derajat plus kosinus 127,5 derajat min 97,5 derajat. Rumus ini dari mana? Yaitu dari tadi ya, mengenai perkalian sinus tadi, yaitu dari ini. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau perkalian kosinus alfa dengan kosinus beta itu kan sama dengan setengah kali kosinus alfa plus beta plus kosinus alfa min beta. Dengan demikian berarti kalau alfanya itu adalah 127,5 derajat, sedangkan betanya adalah 97,5 derajat, maka penjabarannya adalah seperti ini. Oke, setelah itu mari kita lanjutkan, kita sederhanakan ya. Tidak lain sama dengan 2 kali setengah itu adalah 1, sedangkan kosinus 127,5 derajat ditambah 97,5 derajat itu sama dengan 225 derajat, sehingga menjadi kosinus 225 derajat. Sedangkan ini yaitu kosinus 127,5 derajat dikurangi 97,5 derajat itu sama dengan kosinus 30. Nah, sekarang mari kita lihat, kita cari nilainya ya. Kosinus 225 ini sebenarnya adalah sudut yang terletak pada kuadran ketiga, maka bisa kita menggunakan sudut berelasi. Apabila menggunakan 180, maka dari cos tetap cos ya.
Jadi cos 225 itu sama dengan cosinus 180 derajat ditambah 45 derajat. Sedangkan cos 30 derajat tetap ya, plus cosinus 30 derajat. Berikutnya adalah sama dengan, ya, karena asalnya cosinus 225 itu terletak pada kuadran ketiga, maka cos bertanda negatif. Jadi negatif cosinus 45 derajat plus cosinus 30 derajat. Dengan demikian, berarti nilainya adalah sama dengan cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 plus cosinus 30 adalah setengah akar 3. Jadi nilai daripada 2 cosinus 127,5 derajat kali cosinus 97,5 derajat itu nilainya tidak lain adalah min setengah akar 2 plus setengah akar 3. Jadi kita bisa merubah atau menguraikan dengan menggunakan rumus perkalian cosinus. Oke? Paham ya? Kita lanjut ya. Untuk soal yang B, tentukanlah nilai bentuk trigonometri min 12 cosinus 82,5 derajat kali sinus 37,5 derajat. Nah, ini juga kita bisa menggunakan rumus perkalian kosin ya. Ini oke. Yuk kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Perhatikan. Min 12 cosinus 82,5 derajat kali sinus 37,5 derajat sama dengan min 12 tetap, sedangkan cos kali sin itu bisa dijabarkan menjadi setengah kali sinus 82,5 derajat ditambah 37,5 derajat. Min sinus 82,5 derajat dikurangi 37,5 derajat. Ya, ingat ya, ini rumus daripada perkalian cos alfa kali sinus alfa. Asalnya dari sini, alfa dimisalkan 82,5 derajat, sedangkan beta adalah 37,5 derajat. Sehingga dijabarkan menjadi setengah kali sin alfa plus beta berarti 82,5 derajat plus 37,5 derajat. Min sinus, nah ini ya, alfanya adalah 82,5 derajat ya. Jadi ingat rumus ini. Berikutnya kita sederhanakan lagi, min 12 kali setengah adalah min 6, sedangkan sinus 82,5 derajat ditambah 37,5 derajat itu sama dengan sinus 120 derajat. Min, ya ini min, sinus 82,5 derajat dikurangi 37,5 derajat sama dengan masih sinus 45 derajat. Berikutnya dicari nilainya ya. Min 6 tetap, sin 120 itu sama dengan sinus 60 derajat, min sinus 45 derajat. Ya, ini menggunakan sudut yang berelasi. Jadi kalau kita sudah paham mengenai rumus-rumus istimewa atau sudut-sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometri kemarin, itu langsung boleh. Tapi kalau tidak, menggunakan rumus yang berelasi itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat min 6 kali sinus 60. Sinus 60 pakai 180 tetap ya sin. Kemudian sudut ini kan berada di kuadran kedua, bertanda positif berarti tetap positif. Ya, sin 60 derajat min sinus 45. Oke, kemudian nilainya bagaimana? Min 6 sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi min ya. Jadi min 6 kali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2. Berikutnya dikalikan. Dengan demikian berarti nilainya adalah sama dengan min 6 kali setengah adalah min 3 akar 3. Sedangkan min 6 kali min setengah sama dengan 3 akar 2. Jadi nilai daripada min 12 cosinus 82,5 derajat kali sinus 37,5 derajat adalah min 3 akar 3 plus 3 akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ya untuk yang nomor 1C. Tentukan nilai bentuk trigonometri 4 cosinus 20 derajat, cosinus 40 derajat kali cosinus 80 derajat. Berikutnya cara menjawabnya ya, 4 cosinus 20 derajat kali cosinus 40 derajat kali cos 80 derajat. Ya, ini boleh saja ya dipindah di depan boleh. 4 cosinus 40 derajat, cosinus 20 derajat, cosinus 80 ya, ini kali. Perkalian bisa saja ya, berlaku sifat komutatif. Dengan demikian berarti 4 cos ya, ini yang diproses adalah cos 40 kali ini. Cos adalah setengah kali
kos jumlah ya, ditambah kos selisih ya. Jadi untuk ini berarti sama dengan 4 kali ya, cos ini bisa ya, kosinus 40 derajat dengan kosinus 20 derajat, perkalian ini bisa dirubah nih ya, setengah kali ini, cosnya tetap yang ini 8 ya, sehingga sama dengan 4 kali setengah adalah 2, kosinus 60 plus kosinus 20 kali kosinus 80. Berikutnya 2 kali kosinus 60 itu setengah ditambah kosinus 20 ya. Ini bukan istimewa ya, kita belum bisa menentukan ini kecuali kalau lihat tabel ya. Oke, sementara tetap saja. Kemudian diproses lagi, 2 kali setengah itu adalah 1 dikalikan kosinus, berarti kosinus 80 derajat. Berikutnya 2 kali kosinus 20 derajat kali kosinus 80 itu menjadi 2 kosinus 20 derajat kali kosinus 80 itu menjadi 2 kosinus 80 derajat kosinus 20 derajat. Boleh ini taruh di depan sini atau ini di belakang, tidak apa-apa ya. Nah, berikutnya ya, kosinus 80 derajat tetap, sedangkan 2 cos itu cos perkalian ini bisa dirubah menjadi bentuk perkalian ya. Jadi sama dengan 2 kali setengah kosinus 80 ditambah 20 ditambah kosinus 80 dikurangi 20. Dengan demikian berarti kosinus 80 derajat plus ini 2 kali setengah adalah 1, kosinus 100 ditambah kosinus 60. Dengan demikian berarti kosinus 80 plus kosinus 100, kosinus 60 itu adalah setengah. Ya, oke. Nah, sekarang coba dilihat. Ini kosinus 80 derajat ditambah kosinus 100 derajat. Itu bisa dirubah menjadi 2 kosinus setengah kali 80 ditambah 100 dikalikan kosinus setengah kali 80 derajat min 100 ditambah setengah. Ini dari mana asalnya? Ini asalnya adalah dari rumus jumlah ya. Ini wah, ini enggak begitu kelihatan ini ya. Jadi kosinus ini kosinus P ditambah kosinus Q itu bisa dirubah menjadi 2 kosinus setengah kali P plus Q ya, kali kosinus setengah P min Q. Ini maaf ini ya, enggak begitu kelihatan ini ya. Oke, paham ya? Jadi ini dirubah menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, selanjutnya 2 kosinus ini 80 ditambah 100, 180 kali setengah berarti 2 kosinus 90. Terus kosinus setengah kali 80 min 100 adalah min 10 derajat. Ya, sehingga 2 kosinus 90 derajat kosinus min 10 derajat plus setengah. Ya. Berikutnya kita cari nilainya. 2 tetap kosinus 90 0. Ya, ini artinya kali lah ya. 2 kali nilai 0 ini. Kemudian kali ini sama dengan tetap kosinus 10 derajat. Jadi cos min 10 derajat itu sama dengan kosinus 10 derajat plus setengah. Dengan demikian berarti ini 2 kali 0 kali kosinus ini adalah 0 ditambah setengah berarti setengah. Jadi nilai daripada 4 kosinus 20 derajat kosinus 40 derajat kali kosinus 80 derajat adalah setengah. Ya, paham ya? Jadi inilah penggunaan daripada identitas trigonometri tentang perkalian sinus dan kosinus untuk menyelesaikan soal. Di antaranya adalah sebenarnya dari bentuk-bentuk perkalian tersebut adalah bisa diselesaikan dengan menggunakan identitas perkalian sinus dan kosinus. Oke, demikian mengenai identitas perkalian sinus dan kosinus. Mudah-mudahan bisa lebih paham dan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Oke, sementara demikian saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, belajar matematika tidak boleh putus asa, kita harus tetap semangat dan saya yakin pasti bisa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.